Sekarang kita membahas tentang usaha dan energi. Yang pertama kita bahas yaitu usaha. Misalkan dalam satu bidang datar licin, ada suatu gaya bekerja sebesar F, sehingga benda tersebut pindah sejauh kita katakan jaraknya adalah S. Yang mempengaruhi perpindahan benda ini hanya komponen gaya terhadap mendatar. Maka kita uraikan, jika dia di samping sudut kita gunakan cos. Jadi usaha itu sama dengan F dikali S dikali cos alfa. Seandainya F berimpit dengan garis horizontal, maka sudutnya sama dengan 0, sehingga cos 0 sama dengan 1. Atau bisa kita buatkan seperti gambar ini. Katakan pindahnya ini sejauh S, kita katakan ini bendanya, maka usahanya sama dengan F dikali S, karena cos alfanya sama dengan 1. Sekarang kita masuk energi. Energi ini ada energi potensial dan ada energi kinetik. Yang pertama kita bahas energi potensial, di mana energi potensial ini dipengaruhi akibat dari ketinggian benda. Misalkan ada benda berada di atas tanah, setinggi kita katakan ini adalah H, maka besar energi potensialnya, massa benda dikali percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian. Kemudian energi kinetik, EK, energi kinetik ini dipengaruhi oleh kecepatan. Oke, persamaan dari energi kinetik dapat dicari dengan setengah kali massa dikali kecepatan kuadrat. Energi mekanik adalah perpaduan dari energi potensial dan energi kinetik ini, sehingga dapat kita tuliskan energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Ya, di mana energi mekanik itu adalah energi potensial MGH, energi kinetik ditambah setengah M kali V kuadrat. Berikutnya, hukum kekekalan energi. Kita tahu bahwa energi hanya dapat berubah bentuk, tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Misalkan, ada sebuah benda kita lemparkan dengan lintasan seperti gambar. Pertama benda itu kita katakan di titik A, kemudian dia bergerak di titik B, kemudian nanti di puncak lintasannya kita katakan titik C. Maka energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di B sama dengan energi mekanik di C, karena sifat dari hukum kekekalan energi. Jadi energinya kekal. Energi mekanik di A, misalkan kita ambilkan antara A dengan C, pasti sama dengan energi mekanik di C, di mana kita buatkan C ini berada pada ketinggian maksimum. Sehingga dapat kita tulis energi mekanik di A adalah energi potensial di A ditambah energi kinetik di A. Kemudian energi mekanik di C, energi potensial di C ditambah energi kinetik di C. Untuk A, posisi A, ketinggiannya sama dengan 0. Untuk H maksimum, maka kecepatan di C juga sama dengan 0. Jadi, yang A, MGH-nya 0, ini kita coret. Di C, kecepatannya 0, maka energi kinetiknya kita coret. Berarti energi kinetik di A sama dengan energi potensial di C. Selanjutnya kalau kita masukkan energi kinetik dia setengah M kali VA kuadrat sama dengan MGH maksimum. M-nya dapat kita coret yang ini dengan ini. Hasilnya berarti kalau kita ambilkan H maksimum, kita pindahkan G-nya ke sini, hasilnya adalah VA kuadrat dibagi dengan 2G. Jadi kalau ditanya nanti berapa H maksimumnya, kita gunakan persamaan ini. Kemudian perlu kita ingat hubungan antara usaha dan energi dapat kita buatkan seperti ini. Usaha itu sama dengan perubahan energi potensial sama dengan perubahan energi kinetik. Selanjutnya dapat kita lihat ke soal berikut. Soal nomor 1, sebuah benda bermassa 2 kg terletak di lantai licin. Benda mendapatkan gaya sebesar 40 Newton, membentuk sudut 60 derajat terhadap arah horizontal. Jika perpindahan yang terjadi 3 meter, tentukan usaha oleh gaya tersebut.
Penyelesaian yang mau kita buat yaitu kira-kira ini ada bondanya, diletakkan pada suatu lantai yang licin, kemudian dikerjakan gaya F sama dengan 40 Newton, di mana sudut yang dibentuk 60 derajat terhadap horizontal, sehingga benda berpindah sejauh 3 meter. Kalau dia seperti ini, maka kita ambil komponen mendatar menggunakan cos. Jadi W sama dengan F dikali S cos alpha. Kita masukkan F-nya 40, S-nya 3, cos 60. Cos 60 sama dengan setengah, berarti W sama dengan 120 dikali setengah sama dengan 60 Joule. Jawabnya adalah yang C. Berikutnya kita lihat soal yang kedua. Odi mengendarai mobil bermassa 4000 kg di jalan lurus dengan kecepatan 25 meter sekon min 1. Karena melihat kemacetan dari jauh, dia mengerem mobil sehingga kecepatan mobilnya berkurang secara teratur menjadi 15 meter sekon min 1. Usaha oleh gaya pengereman adalah hubungan usaha dengan kecepatan. Usaha berarti dengan energi kinetik. Penyelesaiannya dapat kita buat, usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik, sama dengan energi kinetik dengan kecepatan yang besar dikurang dengan energi kinetik dengan kecepatan yang lebih kecil. Sehingga dapat kita tulis W sama dengan setengah M kali V1 kuadrat dikurang setengah M kali V2 kuadrat. W sama dengan, kita keluarkan M-nya dengan setengahnya, hasilnya setengah M V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat. Berarti W sama dengan, kita masukkan M-nya setengah dari 4000 dikali 25 kuadrat dikurang 15 kuadrat. Hasilnya sama dengan, ini kalau kita bagikan 2000, 25 kuadrat 625 dikurang 225. Ini hasilnya adalah 400. Berarti 2000 dikali 400, hasilnya 800.000 Joule. Kalau mau kita ubah ke kilojoule, berarti 1000 ini sama dengan kilo, sehingga hasilnya 800 kilojoule. Jawabnya adalah yang E. Berikutnya kita lihat soal nomor 3. Dalam soal dikatakan sebuah balok bermassa 2 kg dari keadaan diam meluncur dari puncak bidang miring yang licin seperti tampak pada gambar. Besar energi kinetik balok saat sampai di titik B di sini. Jadi mula-mula baloknya ada di A. Ini awalnya atau pertama sekali keadaan diam. Jadi penyelesaiannya kita lihat. Energi mekanik di A harus sama dengan energi mekanik di B. Energi potensial di A ditambah energi kinetik di A sama dengan energi potensial di B ditambah energi kinetik di B. Kecepatan di A dari keadaan diam berarti A 0. Jika kecepatan di A 0, maka energi kinetik di A juga sama dengan 0. Kita coret. Hasilnya berarti energi potensial di A sama dengan energi potensial di B ditambah energi kinetik di B. Karena yang dia minta adalah energi kinetik di B, maka ini yang kita ambil. Hasilnya energi kinetik di B sama dengan energi potensial di A dikurang energi potensial di B. Kita masukkan, energi potensial adalah MGH. Energi potensial di A berarti MGHA. Energi potensial di B MGHB. Kita masukkan angkanya, berarti M-nya 2, G 10, HA 4 dikurang 2. Hasilnya sama dengan 20 dikali 2 sama dengan 40 Joule. Jawabnya adalah yang D. Oke, sampai di situ. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran kita yang berikutnya.